Ya Habibi ya Muhammad. الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد العابدين ودهر الداهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة مقربين يا رحمن يا رحيم والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى بمحكم المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عند ذكر الأولياء تنزل الرحمة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik bagi Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, pada malam ini kita sama-sama ditakdirkan Allah berkumpul berjamaah di dalam majelis kebaikan, di dalam majelis zikir, di dalam majelis memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, di dalam majelis mengingat akan sebuah peristiwa perjalanan Isra Nabi Muhammad SAW, dan di dalam majelis mengingat akan wafatnya seorang al-arifillah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau guru sepuh. Mudah-mudahan berkumpul kita berjamaah di dalam majelis ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya dan meridai lawan kita barataan. Amin. Salawat dan salam tercurah terlimpah selalu kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, sahabatnya, zuriat keturunannya dan para pengikutnya ila akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Muhammad. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab adalah bulan yang disebut salah satu dengan sebutan Asyhurul Hurum, yaitu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di antara bulan yang dimuliakan oleh Allah, pertama adalah bulan Muharram, yang kedua bulan Rajab, yang ketiga bulan Dzulqa'dah, dan yang keempat bulan Dzulhijjah. Kenapa disebut bulan Asyhurul Haram? Karena di bulan ini adalah bulan yang Allah muliakan, yang mana tidak diizinkan, tidak diperbolehkan
melakukan peperangan atau pertumpahan darah di 4 bulan ini. Kemudian di bulan Rajab ini pula telah terjadi peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yaitu perjalanan Nabi kita di waktu malam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakannya di dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Yang maha suci Allah Ta'ala yang telah menjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang mana perjalanan Nabi itu diberkahi di sekelilingnya. Ya, apa saja yang dilewati oleh Nabi dalam perjalanan Isra tersebut itu semuanya dapat berkah. Maka oleh karena itu argumentasi antara langit dan bumi, mereka bukan bersombong-sombongan, tidak, tetapi mereka senantiasa tahadus akan nikmat Allah, menceritakan segala nikmat Tuhan yang Allah berikan. Maka bumi berkata, bumi, wahai langit, aku di diriku, di wadahku, di tempatku diciptakan oleh Allah makhluk-makhluk. Allah ciptakan gunung di tempatku, Allah ciptakan laut di tempatku, Allah ciptakan sungai di tempatku, Allah ciptakan pepohonan di tempatku, Allah jadikan makhluk hidup di tempatku. Dari beraneka macam bunga-bunga, beraneka macam pohon-pohon, beraneka macam sayur-mayur, beraneka macam makanan-makanan itu ditumbuhkan Tuhan di atasku. Lalu ujar langit, wahai bumi, di tempatku pun Allah menciptakan bermacam-macam ciptaan. Allah ciptakan langit, Allah tempatkan, Allah ciptakan matahari, itu tempatnya di wadahku. Allah ciptakan bulan, tempatnya wadahku. Allah ciptakan bintang, tempatnya di wadahku. Allah ciptakan planet, tempatnya di wadahku. Banyak Allah ciptakan. Maka kata bumi, wahai langit, di tempatku pun diciptakan rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Baitullah Ka'bah. Kata langit, wahai bumi, tempatku pun diciptakan oleh Allah Baitul Ma'mur. Kemudian langit pulang berucap, bumi pun berucap, wahai langit, di tempatku dilahirkan makhluk yang paling mulia di antara seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di wadahku dilahirkan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tempatku dilahirkan Sayyidul Anbiya wa Sayyidul Mursalin wa Sayyidul Awliya wa Sayyidul Asya. Di tempatku diciptakan, diwujudkan, diajarkan, dilahirkan penghulunya para nabi, penghulunya para rasul, penghulunya para aulia, dan sesuatu itu berada di bawah kemuliaan. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada dia. Maka atas pernyataan bumi seperti ini, maka langit pun tidak bisa lagi menyatakan segala ciptaan-ciptaan Tuhan yang ada di langit untuk ditunjukkan kepada bumi. Maka langit, makhluk-makhluk langit, mereka meminta kepada langit untuk menjadi perantara mereka untuk menyampaikan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mereka pun juga mendapatkan berkat dari datangnya, dari diinjaknya, dari didatanginya oleh seorang makhluk yang paling mulia
yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka langit memohon kepada Allah, ya Allah ya Rabb, atas kemuliaan Engkau dan keagungan Engkau, atas ketinggian Engkau, maka kami memohon ya Allah agar makhluk pian yang paling Engkau ciptakan, yaitu Sayyidina Muhammad, untuk diajak, untuk dibawa dielanakan kata belakang, agar kami pun mendapatkan berkat seperti bumi yang mendapatkan berkat karena Engkau wujudkan dia di atas permukaan bumi. Engkau angkat dia menjadi nabi dan rasul di atas permukaan bumi. Dia ajarkan syariat Engkau di atas permukaan bumi, dan umatnya adalah sebaik-baik umat. Maka kata langit memohon kepada Tuhan atas rahmat dan rahimnya Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan langit atas menjadi perantara permohonan makhluk Allah Ta'ala yang ada di atas langit. Ini sebab yang masuk rasional bagi kita, bahwasanya Nabi ini adalah makhluk yang termulia yang dicipta oleh Allah. Tidak ada makhluk yang lebih mulia selain pada Nabi Muhammad. Maka setiap sesuatu yang ada, setiap sesuatu yang dilewati oleh Nabi, setiap sesuatu yang diinjak oleh Nabi, setiap sesuatu yang dipegang oleh Nabi, tidaklah sesuatu itu terkecuali mendapat berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat curahan rahmat dari Allah karena berkatnya Nabi Muhammad. Maka penghuni langit menginginkan juga untuk mendapatkan keberkahan ini. Maka salah satu asbabnya Nabi kita Muhammad SAW di-Isra Mi'rajkan oleh Allah itu karena permohonan langit beserta makhluk langit yang lainnya untuk juga mendapatkan berkat Nabi Muhammad, dihadirakan, diadakan, didatangkan kalanya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalankan Nabi kita pada malam 27 Rajab, malam Senin. Inilah rahasia Senin, yang mana Nabi dilahirkan di hari Senin, Nabi wafat di hari Senin, Nabi dimi'rajkan oleh Allah malam Senin, Nabi diangkat menjadi nubuah, menjadi rasul di malam Senin. Nah, inilah rahasia malam Senin. Maka pada malam 27 Rajab, malam Senin, Nabi kita Muhammad SAW diisrakan oleh Allah dan dimi'rajkan oleh Allah dengan tempo waktu yang sesingkat-singkatnya, hanya beberapa saat. Nah, Nabi kita sudah balik lagi ke dunia. Pada malam Senin itu Nabi kita diajak oleh malaikat Jibril. Nah, kemana? Nabi kita diajak ke tepian sumur. Nabi ambil isi perut Nabi, dicuci, kemudian diisi lagi dengan sifat-sifat terpuji, sifat-sifat mahmudah. Maka Muhammad SAW setelah diisi, ditutup dada Nabi kembali dengan bersifat-sifat kemuliaan yang sudah ditanam di dalam hati Nabi. Maka didatangkanlah binatang yang sangat elok, binatang yang sangat indah, yang mereka itu dicipta dan berada di bumi. Mereka berada di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Binatang ini bernama burak. Burak ini dalam hikayat dicipta oleh Allah sebanyak 40.000 yarta'una riyadil jannah. Mereka ini main-main di taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika itu burak ini didatangi malaikat Jibril. Karena apa? Karena di antara 40.000 burak yang terpilih untuk menjadi tunggangan Nabi kita, menjadi kendaraan Nabi kita di dalam perjalanan yang mulia ini, perjalanan Isra ini, yaitu ada burak yang termenung, burak yang selama ini tidak bergairah hidup di taman surga. Burak ini dari awal dicipta sampai saatnya malaikat Jibril datang untuk mengajak beliau
menjadi tunggangan Nabi, menjadi kendaraan Nabi, tidak tersenyum. Kenapa tidak tersenyum? Karena kerinduannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah burak yang sangat cerdas, burak yang diberi akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, lalu di hatinya tertancap kerinduan kepada Nabi. Burak ini melihat setelah dia dicipta taman surga Allah Subhanahu Wa Taala, burak menghadapkan kepalanya ke atas pintu surga. Tidaklah di atas pintu surga, dan di dalam dia juga tertulis nama Allah dan nama seorang makhluk yang sangat baik, yaitu Allah Muhammad. Maka si budak sangat rindu kepada yang punya nama Muhammad. Budak berkata, Allah pencipta, Allah yang menjadikan, Allah laisa kamitsli, Allah tidak bisa dimasukkan, Allah tidak bisa dipisahkan, karena dia karena aku dicipta sampai saat ini tidak bisa melihat Allah. Tetapi aku rindu dengan kekasihnya Allah, dengan akan menyampaikan kepada Allah, karena tidaklah seorang kekasih, tidaklah seorang yang dicintainya terkecuali sangat dekat dengannya. Maka surat ini merindukan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam siang malam, sampai akhirnya waktu yang ditetapkan oleh Allah bagi si budak bertemu siapa yang dirindukannya selama ini, yaitu Sayyidina Muhammad. Maka malaikat Jibril atas perintah Allah membawa budak ini menemui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disinilah ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperintah, diajak malaikat Jibril untuk menaiki kendaraan. Nah, dulu teringat kajian kitab, kajian Abah Guru Al-Arif Billah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani dalam sela kajian beliau mengenai perjalanan Isra Mi'raj Nabi. Ketika Ujar Sidin burak ini dihadapkan dengan Nabi kita Muhammad SAW untuk menjadi tunggangan kendaraan Nabi dalam perjalanan Isra ini, maka Nabi kita Muhammad SAW memandang akan burak yang begitu indah. Burak ini bagus banget, kendaraan yang super bagus, karena didatangkan Allah untuk kekasihnya. Maka tidak sembarangan kendaraannya, maka kendaraan yang terbaik dan yang tercanggih, yang tercepat, ya, yang dicipta oleh Allah untuk kekasihnya. Tetapi apa yang terjadi ketika burak ini dihadapkan dengan Nabi dan malaikat Jibril mengajak Nabi kita untuk naik di atas burak? Jibril tidak ikut naik kendaraan burak. Jibril hanya memegang pelananya. Artinya apa? Burak ini adalah makhluknya diciptakan oleh Allah khusus untuk Nabi Muhammad, bukan untuknya. Maka ketika sedang melihat dari perintah Jibril untuk naik ke kendaraan burak ini, maka Nabi kita menangis. Nabi kita menangis. Maka Jibril bertanya, ya Rasulullah, kenapa dia menangis? Lalu apa jawaban Rasulullah? Wahai Jibril, menangisku ini bukan karena aku takut mengendarai ini burak, tetapi menangisku adalah aku mengingat apakah nanti umatku kelak akan juga menunggangi kendaraan burak seperti yang akan bawakan kepada dia. Begitu cintanya ujar Abah Guru Rasulullah itu kepada umat, sehingga diberi kendaraan yang super nyaman, super cepat, yang langsung didatangkan dari surga Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata mau naik. Jadi burak, Nabi kita mau naik kendaraan surga. Maka dalam hikayat nanti Rasulullah tidak akan masuk surga sebelum umatnya masuk ke dalam surga. Ini cintanya Nabi kepada umat. Ini paling penting bagi kita. Kalau cerita Isra Mi'raj kita sudah paham dan mengerti bahwasanya intinya Nabi kita menerima hadiah dari Allah, perintah dari Allah
untuk mengerjakan sembahyang 50 waktu beserta umat. Tahu kita ini kedudukan sembahyang itu sangat mulia, bahkan menjadi syarat amal ibadah yang lain itu diterima atau tidaknya tergantung kepada sholat fardunya. Kita tahu itu. Tapi bagaimana perjalanan Nabi sebelum Nabi ini menjemput perintah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat, para ahli langit itu rindu dengan Nabi. Kita sebagai umat Nabi yang kita tidak minta untuk dijadikan umat Nabi kepada Allah, kita kadang minta untuk dijadikan umat Nabi. Adakah kerinduan di hati kita kepada Nabi? Jangan kalah dengan orang ahli langit, jangan kalah dengan matahari, jangan kalah dengan bintang, jangan kalah dengan malaikat yang ada di langit, jangan kalah dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang ada di langit, yang mana mereka merindukan Nabi kita Muhammad SAW. Pengen didatangi Nabi, pengen dilewati Nabi. Itu keinginannya orang ahli langit. Kita yang tidak minta kepada Allah untuk dijadikan umat Nabi Muhammad, adakah kerinduan di hati kita kepada Nabi Muhammad SAW? Maka apabila ada kerinduan di hati kita kepada Nabi Muhammad, mintalah syafaatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Karena tidak ada jalan untuk sampai kepada Allah terkecuali berperantara Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan sedikit daripada perjalanan Isra Mi'raj Nabi ini diceritakan, menambah kokohnya keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga menumbuhkan mahabbah, kecintaan kita kepada orang saleh, kecintaan kita kepada para aulia, kecintaan kita kepada guru-guru kita yang mengajarkan kita bagaimana mencontoh Nabi Muhammad, bagaimana mengikuti salatnya Nabi Muhammad, bagaimana mencintai Nabi Muhammad. Dan itu diajarkan oleh guru-guru kita, salah satunya Al-Arif Billah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, dan kita hauli pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah mengabulkan hajat kita beratahan, Allah ampuni dosa dan kesalahan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kelak nantinya mematikan kita beratahan dalam keadaan husnul khatimah bi syafaati Rasulillah wa bi barakati Syekhuna Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Ya